Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih kepada tim monitoring dan evaluasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada saya beserta tim untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian kami dengan skim penelitian unggulan perguruan tinggi terapan dengan judul Model Pengembangan Pasar Industri Kreatif Unggulan Sulam dan Bordir Sumatera Barat berbasis web e-commerce dalam bingkai kearifan lokal Minangkabau. Adapun tim peneliti terdiri dari saya Rose Rahmidani SPD MM selaku ketua, kemudian anggota 1 Ibu Armiati SPD MPD dan anggota 2 Bapak Sukri ST MCO. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu penelitian yang telah saya lakukan bersama tim pada tahun 2017 dan 2018, di mana penelitian itu dilakukan pada 93 pelaku usaha bordir dan sulam di 8 kabupaten kota di Sumatera Barat. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa persoalan besar dan urgen yang dihadapi oleh pelaku usaha sulam dan bordir Sumatera Barat yaitu terkait dengan persoalan pemasaran. Sehingga pada hasil penelitian tahun 2018 direkomendasikanlah strategi untuk meningkatkan atau menyelesaikan persoalan terkait dengan cakupan pasar yang bisa diraih selama ini oleh perusahaan bordir dan sulam yaitu strategi intensif. Salah satu upaya untuk melakukan strategi intensif itu yaitu dengan mengembangkan pasar dengan cara melakukan promosi melalui web e-commerce sehingga pelaku sulam bordir di Sumatera Barat mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sehingga persoalan yang mereka hadapi selama ini terkait dengan masih rendahnya jangkauan pasar yang bisa mereka raih, ini diupayakan bisa diselesaikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pada tahun pertama rumusannya bisa kita lihat pada slide, yaitu bagaimanakah need assessment atas media promosi berbasis web e-commerce yang dibutuhkan oleh industri kreatif sulam dan bordir Sumatera Barat. Pada hasil penelitian tahun pertama, kami dan tim telah melakukan need assessment. Sehingga hasil need assessment itu dilakukan dengan cara mewawancarai pelaku usaha bordir sulam tenun di Sumatera Barat. Dan hasilnya bahwasannya kebutuhan akan sistem yang dibuat yaitu berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan user. Kemudian rumusan masalah tahun kedua yaitu bagaimana model media promosi berbasis web e-commerce industri kreatif sulam dan bordir di Sumatera Barat yang valid dalam rangka merespon need assessment. Dan pada tahun pertama sudah dibuat suatu rancangan basis data web untuk media promosi. Dan rancangan ini diantaranya yaitu rancangan basis data dan rancangan antarmuka web. Penelitian tahun 1 dilanjutkan pada penelitian tahun 2. Pada tahun 2020 ini. Adapun rumusan masalah tahun 2 yaitu yang pertama bagaimanakah peran lokal wisdom terhadap pengembangan media promosi berbasis web e-commerce industri kreatif sulam bordir di Sumatera Barat.
Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah model desain, pengembangan, implementasi, praktikalitas, efektivitas, media promosi berbasis web e-commerce, industri kreatif, sulam dan bordir di Sumatera Barat. Berikutnya adalah kajian teori yang menjadi landasan teori untuk penelitian ini, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Martin Sons tahun 2008, di mana judul penelitiannya yaitu Relationship Based E-commerce Theory and Evidence from China, yang telah dipublish pada Information System Journal. Kemudian yang kedua, penelitian dilakukan oleh Nemat dengan judul Taking a Look at Different Types of E-commerce. Dan yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Hande dan Gauss, yaitu dengan judul A Comparative Study of Factors Shaping Buying Behavior on B2B and B2C E-commerce Platform in India. Dan terakhir yaitu penelitian dilakukan oleh Leong dan Newell dan Cui, di mana judul penelitiannya The Emergence of Self Organizing E-commerce Ecosystems in Remote Village of China. Selanjutnya, roadmap penelitian. Roadmap penelitian ini telah dimulai sejak tahun 2014, di mana penelitian saya dan tim dengan judul Women Entrepreneurs di Minangkabau, Profil Motivasi dan Strategi Pengembangan, dan dilanjutkan pada tahun berikutnya tahun 2015 dengan judul penelitian Strategi Inovasi Usaha Kreatif Tenun Silungkang sebagai warisan dunia tak benda dan ikon primadona wisata. Dan tahun 2016 sampai 2018 dilanjutkan dengan penelitian dengan judul Pemetaan, Need Assessment dan Model Pengembangan Industri Kreatif Unggulan Bordir dan Sulam dan Pertenunan di Sumatera Barat sebagai khasanah dan warisan budaya Minangkabau. Pada tahun 2019 dan 2020 dilaksanakan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Pasar, Industri Kreatif Unggulan Sulam dan Bordir Sumatera Barat berbasis web e-commerce dalam bingkai kearifan lokal Minangkabau. Inilah penelitian yang dilakukan pada tahun ini. Kemudian diharapkan ada kelanjutan dari penelitian ini tahun 2021 mengenai strategi inovasi dan diversifikasi industri kreatif Sulam dan Bordir Sumatera Barat, dan insya Allah juga dilanjutkan sampai tahun 2024 dengan judul Pemberdayaan Industri Kreatif Bordir dan Sulam Sumatera Barat melalui Entrepreneurial Marketing. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama dirumuskannya peran lokal wisdom terhadap pengembangan media promosi berbasis web e-commerce, industri kreatif Sulam dan Bordir di Sumatera Barat. Dan kedua, dihasilkannya model desain pengembangan, implementasi, praktikalitas, efektivitas media promosi berbasis web e-commerce, industri kreatif Sulam dan Bordir di Sumatera Barat. Dan manfaat penelitian ini yaitu menghasilkan model media promosi berbasis web e-commerce sehingga mampu meningkatkan penjualan pada industri kreatif Sulam dan Bordir di Sumatera Barat. Diharapkan dengan adanya media promosi berbasis web e-commerce ini, kinerja pelaku usaha bordir dan sulam di Sumatera Barat semakin luas jangkauan pasarnya. Dan kemudian pelaku usaha bordir di Sumatera Barat akan terbantu dengan kemudahan mereka dalam mendapatkan laporan secara detail terkait dengan laporan penjualan, kemudian mampunya pelaku usaha Sumatera Barat dalam meminimalisir kesalahan data dan kesalahan perhitungan keuangan terhadap hasil transaksi konsumen. Selanjutnya metode penelitian. Adapun pendekatan penelitian dilakukan yaitu penelitian research and development. Metode pengembangan yaitu metode waterfall dengan tahapan-tahapan yang disusun secara bertingkat. Dimulai dari tahap requirement analysis, system design, implementation,
integration dan testing, dan terakhir adalah tahap operation and maintenance. Kemudian metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan FGD. Sedangkan tahapan penelitian ini yaitu yang pertama memetakan need assessment atas media promosi berbasis web e-commerce. Tahap yang kedua merancang model media promosi berbasis web e-commerce. Dan tahap yang ketiga merumuskan peran local wisdom. Dan yang keempat menghasilkan model media promosi berbasis web e-commerce. Adapun hasil penelitian yang sudah diperoleh pada tahap ini, yaitu kami sudah mendaftarkan domain untuk web e-commerce pelaku usaha bordir asli sandal dengan alamat domain bisa dilihat pada www.aslisandal.com. Ini adalah contoh tampilan web untuk asli sandal. Dan ini adalah tampilan menu produk untuk asli sandal. Berikutnya, ini juga merupakan tampilan produk-produk yang dihasilkan oleh asli sandal, yaitu tas bordir terdiri dari tas jinjing, tas bordir rumah gadang, tas bordir besar. Dan ini adalah contoh foto-foto produk yang ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan adanya deskripsi lengkap dari produk-produk yang dimasukkan ke dalam web tersebut. Dan ini adalah tampilan menu cara pembayaran, yaitu berbagai fasilitas pembayaran yang bisa dipilih oleh pelanggan ketika mereka melakukan pemesanan produk-produk tas yang ditawarkan oleh asli sandal. Luaran yang dicapai dalam penelitian ini, yang pertama dihasilkannya rumusan peran local wisdom bagi pengembangan media promosi berbasis web e-commerce dan mengimplementasikan web e-commerce tersebut pada industri kreatif sulam dan bordir di Sumatera Barat. Luaran yang dicapai yang kedua, yaitu artikel yang diseminarkan di Seminar Internasional Second Progress in Science and Technology Research Symposium. Yang ketiga, luarannya dihasilkannya rancangan model media promosi berbasis web e-commerce yang akan diusulkan HAKI-nya. Dan yang keempat, ini luaran tambahan, yaitu draft buku ajar manajemen pemasaran. Baik, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu reviewer. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.